Yang kedua, yaitu riset lokasi. Karena lokasi sangat menentukan bagaimana bisnis kita bisa laris manis dan diserbu pembeli. Ada 4 pilar konsep bisnis kuliner agar laris manis. Yang pertama, kita coba profil alami dulu. Jumlah kendaraan, jumlah pejalan kaki bisa kita riset. Ada berapa banyak dalam waktu mungkin 1 jam, 3 jam, atau mungkin di jam-jam makan siang, makan malam, kita coba. Contohnya kita tunggu, kita hitung berapa banyak yang lewat. Itu sangat akan menentukan bagaimana kita akan memilih lokasi yang baik. Yang kedua, yaitu profil lingkungan. Apakah di tempat tersebut banyak kos, banyak kantor, banyak kampus? Karena itu akan sangat menentukan penentuan lokasi dengan brand positioning yang akan kita bangun. Contohnya, kita akan membuat brand positioning dengan market segmentasi mahasiswa. Tentu kita akan mencari lokasi yang banyak kos atau banyak kampus. Yang ketiga adalah kompetitor. Kompetitor ini salah satu juga penentuan lokasi. Contohnya, kita melihat di sekitar lokasi tersebut ada berapa banyak usaha yang sama. Bagaimana kompetitor di sana? Apakah produknya lebih bagus, harganya lebih murah, atau ramenya karena apa? Bisa kita cek. Itu menjadi salah satu faktor untuk kita bagaimana menentukan lokasi di sana. Yang terakhir, akses. Akses itu bagaimana aksesnya menuju lokasi tersebut. Contohnya, kita sudah menentukan brand positioning-nya itu adalah family. Tentu kita memilih dengan akses yang luas. Mobil bisa lewat, ada tempat parkir yang luas, itu menjadi salah satu indikator untuk memilih lokasi yang baik. Nah, sewa lokasi ini jadi salah satu biaya paling berat di bisnis pecel lele loh. Kenapa bisa begitu? Karena banyak lokasi-lokasi yang harganya itu mungkin sudah tidak terjangkau. Seperti kita mencari di lokasi perkantoran atau di lokasi mahasiswa. Tapi ternyata harga sewa itu sangat relatif. Karena ada rumusnya. Apa sih rumusnya? Nah, bagaimana rumus kelayakan sederhana tersebut? Kita akan bagi tips dari apa yang saya terapkan untuk memilih lokasi pertimbangannya. Sederhananya, saya menetapkan angka 5% dari target omset bulanan. Contohnya seperti apa? Mungkin di awal buka kita menargetkan omset hanya 2 juta per hari atau 60 juta per bulan. Maka sewa yang kita anggarkan adalah 3 juta per bulan atau 36 juta per tahun. Begitu juga ketika kita menargetkan omset yang lebih besar. Mungkin di angka 100 juta, artinya 5% dari 100 juta per bulannya adalah 5 juta. Atau per tahun 60 juta per tahun. Nah, sewa lokasi ini bagaimana sih pertimbangannya ketika kita anggarkan angka 5% dari prosentase pendapatan? Karena akan ada banyak struktur-struktur biaya yang lebih besar. Contohnya, mungkin di bahan baku kita menganggarkan angka 40-50% atau HPP biasa kita sebut harga pokok penjualannya di angka katakanlah 50%. Artinya masih ada 50% yang tidak digunakan. Selanjutnya karyawan. Mungkin karyawan kita maksimal 15%. Artinya sudah ada 65%. Masih ada 35% kita anggarkan kemana? Kita anggarkan ke listrik, air, gas, atau biaya beban rumah tangga mungkin di angka 5%. Artinya sudah diakumulasi menjadi 70%. Masih ada 30%. Nah, itu kita bisa pecah lagi. 5%-nya mungkin untuk cadangan biaya promosi. Lalu biaya maintenance. Masih ada 25%. Nah, 5%-nya ini yang kita anggarkan sebagai biaya sewa.
Nah, artinya sisa 20% yang itu menurut kami sebagai salah satu prosentase yang ideal untuk mengambil profit atau keuntungan bersih yang kita dapatkan dari usaha pecel lele ini. Kalau sewa lebih dari 5%, bisnis kamu akan berat banget karena bisa mepet dan mungkin bisa saja susah bertahan. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana kalau terpaksa sewa lebih mahal? Kadang lokasi emas itu emang bisa jadi mahal. Kalau begitu, artinya kamu harus menaikkan volume penjualan. Jadi, yang target awalnya mungkin 100 juta, kita naikkan di angka 30% menjadi 130 juta. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa memaksimal dengan cara promosi di online, konten marketing, lalu dengan cara konvensionalnya kita juga bisa menerapkan SOP upselling dan cross-selling atau penambahan menu seperti mungkin penambahan minum, penambahan lauk pauk, penambahan camilan atau penambahan makanan-makanan lain yang memungkinkan meningkatkan omset tersebut. Lalu yang terakhir, tentu kita bagaimana caranya meminimalkan fixed cost. Fixed cost apa saja? Bisa jadi karyawan, kita bisa mengukur. Ketika omset di angka 100 juta, itu butuh berapa karyawan gitu. Harus benar-benar efisien. Lalu listriknya itu ketika omset 50 juta harus maksimal berapa persen. Nah, itu kita ukur ketika operasional sudah berjalan. Intinya, kalau sewa tinggi, penjualan juga harus tinggi. Artinya, sebenarnya tidak ada sewa yang mahal. Sewa itu relatif tergantung target berapa pendapatan yang akan kita capai. Nah, mungkin di akhir kita harus menceklis dulu sebelum deal lokasi. Apa saja sih yang harus kita checklist, teman-teman? Yang pertama, apakah traffic cukup ramai untuk omset target saya? Oh, kita menargetkan omset 300 juta. Tapi data yang kita ambil adalah di sana banyak perkantoran, banyak kampus, penduduk padat, dan juga banyak lalu lalang. Lalu, yang kedua, apakah sewa lokasi maksimal 5% dari target omset? Contohnya, ketika omset ini 100 juta, artinya kita maksimal mengambil sewa lokasi di angka 60 juta agar pendapatan atau struktur biaya ini bisa lebih ideal. Terus yang ketiga, apakah sudah ada cadangan untuk biaya lain seperti listrik, promosi, gaji, atau biaya beban rumah tangga dari anggaran-anggaran yang sudah kita targetkan. Yang keempat, apakah akses lokasi memudahkan konsumen datang? Misalnya untuk parkir, untuk lalu lalang jalan. Karena seperti tadi, contohnya ketika kita menargetkan dengan segmen market family, tentu kita membutuhkan parkir yang luas karena membutuhkan kebutuhan mobil yang banyak. Lalu lalang yang tinggi agar akses mobil ini bisa mudah. Dan yang terakhir, apakah kita punya rencana cadangan jika omset lambat naik di bulan pertama? Nah, itu juga kita pikirkan. Jadi, sebelum kita membuka, kita mempunyai cash flow di awal untuk mungkin di bulan pertama kita mempunyai cadangan biaya ketika omset ini tidak sesuai target. Tapi tentu kita harus berpikir bagaimana sih caranya ke depan ini omset ini sesuai target. Nah, coba teman-teman sederhananya menjalankan tugas praktis yang kita buat. Coba buka Google Map, jalan kaki keliling area sekitarmu, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa banyak kendaraan lewat dalam 1 jam di lokasi tersebut? Coba kita hitung dengan metode manual saja gitu. Lalu siapa saja profil orang yang ada di sekitar situ?
apakah itu perkantoran, apakah itu mahasiswa, apakah itu padat penduduk, itu juga salah satu faktor untuk menentukan pemilihan lokasi yang ideal agar bisnis pecel lele ini bisa laris manis. Yang ketiga, ada berapa pesaing yang ada dalam radius 1 kilometer. Nah, itu untuk mapping kompetitor tadi. Misalnya ada 3, apa saja kelebihan mereka? Kenapa mereka laku keras? Kenapa mereka mungkin tidak ramai? Kenapa mungkin mereka sepi? Nah, dari itu bisa kita simpulkan akan bagaimana nanti ketika kita buka, akan punya value atau brand positioning apa yang akan kita hadirkan untuk market yang ada di sana. Yang terakhir, apa keunggulan utama keunggulan utama lapak saya dibandingkan mereka? Seperti yang sudah saya sampaikan, artinya ketika kita sudah mempunyai kompetitor atau bisnis yang sama berdampingan di area sekitar, tentu kita harus mempunyai USP atau unique selling point atau diferensiasi perbedaan yang akhirnya customer, market, sasaran kita bisa memilih produk kita. Contohnya, kalau di penyetan lalapan akang, saya memilih penyetan atau pecel lele dengan cara prasmanan, lauknya banyak, sambal gratis, lalapan sepuasnya. Ketika di kompetitor atau di lokasi yang sama itu tidak ada. Agar apa? Agar orang ada alasan untuk memilih. Kenapa sih harus di pecel lele yang kita bangun? Kenapa sih harus di penyetan lalapan akang? Itu tujuannya membuat unique selling point atau perbedaan dari kompetitor. Yang terakhir adalah target audience itu harus spesifik. Kenapa target market harus spesifik? Karena kamu harus tahu kamu itu mau jualan ke siapa. Contohnya, misalnya kita jualan untuk mahasiswa. Mahasiswa tentu suka yang murah mungkin, dengan harga yang terjangkau, karena uang sakunya yang terbatas, lalu serving time atau pelayanannya cepat, atau mungkin ada banyak colokannya, gitu. Atau target market kita adalah family, keluarga. Nah, tentu kalau keluarga banyak fasilitas yang harus kita berikan. Contohnya, mungkin ada baby chair untuk anak, lalu ada musola untuk sholat, lalu tempat makannya nyaman untuk keluarga, kids friendly atau family friendly. Dan tentunya juga dengan kebersihan yang terjaga gitu. Atau mungkin target market kita ini driver gitu, mungkin sopir Grab atau sopir Gojek. Nah, itu bagaimana kita memberikan value produk kita kepada mereka, mungkin dengan porsi yang besar, karena ketika makan pemilihan porsinya banyak, harganya yang ekonomis, lalu ada bonus-bonus khusus driver. Nah, itu mungkin bisa kita berikan untuk target market yang akan kita sasar. Karena kalau kamu asal buka tanpa target, kamu akan bingung sekali. Baik menentukan harga, menentukan konsep, bahkan menentukan menunya. Jadi, target konsumen ini juga sangat berpengaruh pada lokasi. Contohnya seperti apa? Tadi kita bicara target marketnya sopir atau driver. Kalau target marketnya sopir atau driver, kita akan fokus pada porsi yang besar atau harga yang ekonomis. Buka malam sampai subuh mungkin atau 24 jam karena driver ini banyak yang kerja hingga malam hari atau hingga pagi hari. Lalu kalau target keluarga muda mungkin, bagaimana kita menentukan konsumennya gitu. Mungkin fokus pada kenyamanan lokasi, kebersihan sangat dijaga, atau ada pilihan menu-menu yang khusus anak. Misalnya kalau pecel lele itu ada
kecapnya, bukan hanya ada sambalnya. Contoh-contoh sederhananya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus checklist riset lokasi dengan target marketnya. Agar apa? Penentuan lokasi ini benar-benar bisa menjadi dampak yang sangat positif untuk bisnis teman-teman. Misalnya seperti apa? Saya harus tahu traffic alami di lokasi ini. Trafficnya padat, banyak perkantoran. Terus harus tahu juga mayoritas penduduknya itu seperti apa, kebiasaannya mungkin seperti apa, daya belinya. Oh, di wilayah ini suka sekali jajan, artinya potensi penjualannya akan baik, akan besar. Lalu, kita sudahkah survei kompetitor dan tahu keunggulannya? Itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita akan membuka di lokasi tersebut. Oh, di lokasi tersebut itu ternyata ramai karena nasi sepuasnya. Akhirnya kita membuka dengan cara lalapan sepuasnya, seperti di penyetan Akang, atau sambal sepuasnya, seperti di penyetan Akang, atau banyak pilihan menu lauk yang di lokasi-lokasi lain itu tidak banyak seperti kami. Lalu, bagaimana kita bisa tahu akses lokasi itu mudah dan aman? Seperti apa contohnya? Mungkin lokasi ini parkirnya mudah, terus ada tukang parkirnya, jadi aman ketika kita ditinggal parkir dalam waktu yang lama, dan sebagainya. Yang selanjutnya juga kita harus menentukan satu target yang spesifik. Agar apa? Agar brand positioning itu terbentuk. Brand positioning itu terbentuk yang akan menjadikan produk kita semakin kuat, dikenal, dan bisa sesuai apa yang kita harapkan. Dan tentu yang terakhir, kita harus paham kebutuhan target market yang kita sasar. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya ada ketika kita segmentasinya memutuskan mahasiswa. Artinya mahasiswa ini keinginannya apa sih di lokasi tersebut? Oh, di lokasi tersebut itu suka yang banyak kepuasan dengan nasi sepuasnya, es teh free refill, atau lalapan sepuasnya. Nah, kita harus tentukan itu. Begitu juga dengan ketika kita segmentasinya family, atau segmentasinya sopir tadi, dan sebagainya. Nah, jadi traffic, target market, dan kompetitor itu menjadi 3 senjata rahasia sebelum taruh meja pecel lele kamu.